Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mampir di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat halaman dalam satu dokumen Microsoft Word namun berbeda lokasi. Maksudnya yaitu dalam satu dokumen nanti untuk halamannya ada yang di atas, ada yang di bawah, maupun ada yang di pojok kiri bawah maupun di pojok kanan atas, seperti itu. Jadi dalam satu dokumen itu halamannya berbeda-beda untuk lokasinya. Bagaimana caranya? Mulai untuk tutorial kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel saya, mohon untuk subscribe agar ke depan bisa lebih update lagi mengenai tutorial-tutorial yang saya bagikan. Ya baik, sebenarnya untuk cara ini sudah umum ya, sudah umum dilakukan teman-teman semua. Dan bagi yang belum tahu caranya, nah saya bagikan untuk tutorialnya. Namun bagi teman-teman yang sudah bisa untuk tutorial ini, apabila dalam memberikan tutorial ini banyak kurangnya, mohon masukannya melalui kolom komentar di bawah. Nah, untuk sebelumnya, kalau teman-teman pernah melihat, nah, dalam sebuah dokumen itu ada halamannya itu berbeda-beda. Yang pertama, misalkan di sini ada di pojok atau di bawah ya, di bawah tengah. Kemudian ini adalah Romawi. Untuk yang berikutnya sampai dengan daftar isi, kemudian ada daftar tabel dan sebagainya. Nah berikutnya ini sudah menggunakan Romawi 10. Kemudian untuk di bab satunya itu berubah menjadi angka. Nah di sini halaman 11, 12. Nah di sini bawah berbeda ya, kalau tadi Romawi, kalau ini menggunakan angka. Nah kemudian kalau tadi itu I di bawah, kemudian ini angka di bawah, dilanjutkan dengan angka di pojok kanan atas. Oke, begitu dan seterusnya. Dan setiap bab atau pergantian bab atau di judul, nah itu menggunakan angka semuanya gitu. Nah untuk yang di halaman utama tadi atau halaman pengantar dan lain sebagainya itu menggunakan Romawi. Kemudian di sini juga untuk di halaman pertama itu tidak menggunakan nomor halaman. Nah ini dalam satu dokumen itu berbeda-beda ya untuk penomoran halamannya. Dan untuk selanjutnya nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana cara merubah tampilan di Microsoft Word. Di sini misalkan di halaman tertentu itu ada yang posisinya horizontal dan vertikal seperti itu. Nah contohnya seperti ini, ketika kita rubah menjadi landscape, ya di sini nanti yang atas itu nanti bagaimana agar tetap portrait, kemudian yang landscape hanya bagian ini saja seperti itu. Nah oke, untuk tutorialnya kita simak bersama ya. Nah baik, pertama di sini halaman pertama itu nanti kita tidak perlu memberikan halaman ya, jadi tetap kosong. Caranya adalah kita double klik untuk yang di page footer, kemudian di sini dicentang untuk different whisper gitu. Kemudian untuk berikutnya kita mulai halaman 2. Nah di sini kita menggunakan penomoran di tengah ya, di bawah tengah dengan menggunakan angka Romawi. Oke, caranya adalah kita letakkan kursor di footer, kemudian kita pilih untuk back number, pilih yang bottom of page. Nah pilih untuk yang di posisi tengah gitu. Nah ini sudah mulai untuk halaman kedua atau I2. Dan yang di bagian halaman pertama itu tidak ada nomor halamannya.
seperti itu. Nah berikutnya ini ke bawah itu sudah mengikuti untuk yang Romawi. Nah otomatis seperti itu. Untuk yang berikutnya kita close header and footer. Nah kemudian kita cari untuk halaman yang mau kita rubah menjadi angka ya, biasanya itu di bab 1 pendahuluan. Ini untuk laporan. Nah di sini nanti kita akan meletakkan nomornya di bawah tengah namun menggunakan angka. Caranya adalah setiap kali kita berganti nomor halaman itu diusahakan di break page ya. Artinya adalah setiap kali halaman itu mau dirubah itu harus di break ya, atau dipotong. Jadi antara halaman pertama dengan halaman selanjutnya atau halaman tertentu dengan halaman sebelumnya itu terpisah. Jadi yang dimodifikasi itu hanya satu halaman itu. Seperti itu. Nah caranya adalah kita letakkan kursor itu di paling akhir kalimat, kemudian pilih layout, kemudian klik break ya, yang artinya pisahkan gitu kan, kemudian pilih next page ya. Di sini adalah halaman berikutnya, kita klik ini ya. Kemudian kok di sini kosong semua. Nah mana tadi untuk tulisannya ya, kita double klik aja, kita pencet di tombol keyboard itu delete ya, kita delete sampai dengan tulisannya naik itu ke atas ya, kalau ke bawah turun. Nah untuk berikutnya di sini otomatis halaman sebelumnya dengan halaman ini itu sudah terpisah, namun halaman ini dengan bawahnya itu belum terpisah, karena nantinya setelah halaman ini berada di tengah bawah, kita lanjutkan di pojok kanan atas. Karena halaman ini dengan di bawahnya itu berbeda, harus kita pisahkan lagi menggunakan bridge lagi. Oke, bridge next page ya, kemudian sudah melanjutkan di halaman berikutnya. Nah kemudian kita berikan nomor halaman di sini ya, di bawah ya, bawah tengah. Kita double klik aja di footernya. Kalau sudah seperti ini, pastikan link to previousnya nonaktif, karena di sini maksudnya adalah hubungannya dengan halaman sebelumnya ya. Kalau diaktifkan nanti sama halaman ini dengan halaman sebelumnya, percuma kita bridge ya kalau halamannya masih sama gitu. Kalau seperti ini kita pilih page number, pilih bottom of page ya. Di sini halaman 11, tapi kita akan memulainya dengan halaman 1 nih. Caranya tetap sama, page number, kemudian format page number, kita pilih untuk startnya itu halaman 1 atau angka 1. Nah seperti ini. Nah untuk yang selanjutnya kita scroll ke atas, kita cek ya apakah halaman sebelumnya berubah atau tidak. Oh ternyata tidak ya, masih sama. Oke, kalau sama berarti kita close aja di headernya. Nah kemudian halaman berikutnya itu pasti masih double, ada di bawah ini juga. Nah kita hilangkan ya untuk angka 2 di sini. Kita tadi sudah break ya untuk halaman yang di sini, kemudian kita double klik untuk yang di headernya, karena kita akan memberikan halaman itu di pojok kanan atas. Double klik, kemudian nah di sini ada link to previous. Oke, saya jelaskan dulu. Kalau bedanya link to previousnya aktif atau tidak itu seperti ini ya teman-teman. Yang pertama, coba kita membuat halaman di pojok kanan atas seperti ini, kita pilih yang nomor 3 ini. Nah kemudian kita close ya. Nah bedanya kalau di link sama tidak itu seperti ini. Kalau di link berarti di atasnya itu masih ada halaman
Kemudian untuk yang di bawah ini juga ada, jadi double ya, satu halaman itu ada 2 posisi. Nah, untuk yang berikutnya ini nomor 2. Di sini yang bawah itu juga double. Nah, cara menghilangkannya adalah yang perlu diingat ya, itu tadi ketika kita double klik di sini, kita link to previousnya kita nonaktifkan. Seperti itu. Maksudnya adalah link dari halaman sebelumnya itu nonaktif. Kemudian yang di footernya kita pastikan juga nonaktif ya di sini. Oke. Kemudian kita close. Nah, berikutnya untuk yang di atasnya di halaman 1 ini kita double klik pada headernya, kemudian kita hapus aja ya, enggak apa-apa ini dihapus, pasti juga hilang kok. Nah, untuk halaman yang di bawahnya tidak akan hilang, masih tetap 1. Kemudian di halaman selanjutnya itu tetap 2. Kemudian yang di bawah, nah kenapa ini masih ada? Karena belum kita hapus ya. Cara menghapusnya kita double klik aja. Untuk link to previously sudah nonaktif, kemudian kita hilangkan. Nah, di sini sudah jadi ya. Nah, di sini ada X atau di sini ada halaman Romawi di bawah tengah. Kemudian bab satunya ini ada di bawah tengah namun menggunakan angka. Untuk yang selanjutnya itu di pojok kanan atas menggunakan angka. Harusnya ini seterusnya masih tetap sama di pojok kanan atas. Caranya adalah kita double klik aja untuk di headernya, kemudian kita buat halaman di ini ya, di atas ya. Nah, kita close, kemudian di bawah sudah tidak ada. Kita lanjut. Nah, di sini sudah ada halaman 4-nya di pojok kanan atas. Nah, untuk berikutnya kita cari untuk di bab selanjutnya, karena setiap bab itu akan kita buat seperti ini. Nah, ini kebetulan sudah ya, sudah ada 1. Nah, caranya sama ya. Caranya adalah kita letakkan kursor di paling akhir kalimat, kemudian kita pilih layout, break, kemudian next page ya. Kemudian tadi gimana ya teman-teman kalau masih ingat ya. Caranya adalah ketika halaman ini kosong, kita double klik aja ya. Kemudian kita tekan tombol delete pada keyboard. Nah, kebanyakan ya. Kita delete ya. Oh, sorry. Kita paling atas saja ya, di sini ukurannya ya, kita letakkan kursornya di paling atas. Nah, kita delete. Oke, sudah sampai ya. Nah, setelah itu jangan lupa kita break lagi untuk halaman berikutnya. Walaupun ini sudah ada ya, kadang seperti ini di Word itu tidak sama ya. Nah, kita break aja buat amannya. Kita next page ya, kemudian tadi delete ya. Oke. Kalau sudah tinggal sesuaikan aja seperti tadi ya. Nah, kita lanjutkan ya, ini berarti halamannya. Oh, sudah. Ini sudah benar 9. Untuk berikutnya kita sudah di break ya tadi ya. Kita lanjutkan aja. Ini pastikan off. Kemudian kita tambahkan nomornya di pojok kanan atas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang di bawah, ini sudah melanjutkan sendiri. Kadang seperti ini, kadang juga kita perlu break lagi agar tidak menyesuaikan untuk di atasnya gitu kan. Tapi kalau ini sudah aman ya teman-teman ya. Jadi ini untuk posisinya di pojok kanan atas, kemudian di sini di bab itu di pojok atau di tengah ya. Di sini di bawah tengah, kemudian dilanjutkan dengan di pojok kanan atas lagi dan seterusnya. Nah, gini. Nah, ini untuk di setiap bab itu harus kita buat seperti ini. Biasanya ketentuan laporan itu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya coba teman-teman praktekkan sendiri ya. Kalau misalkan video ini terlalu cepat, nanti bisa
teman-teman skip, bisa teman-teman pause, kemudian diulang lagi gitu. Nah, untuk berikutnya, bagaimana cara membuat halaman itu berbeda? Yang berbeda ini ya, posisinya, ada yang portrait, ada yang landscape. Nah, di sini misalkan kita buat untuk salah satu halaman itu landscape. Nah, seperti ini contohnya ini. Nah, di sini biasanya kalau gambar itu kan besar ya. Nah, kita tambahkan halaman baru aja di sini. Oh ya, teman-teman, satu hal ya, kalau teman-teman mau berpindah ke halaman berikutnya, jangan pencet enter sampai dengan halaman berikutnya ya, enter terus gitu kan, jangan. Tapi cukup kita taruhkan kursor di paling bawah, kemudian tekan CTRL plus enter. Nah, nanti akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Kalau misalkan teman-teman mencet enter terus sampai dengan halaman seterusnya, nanti yang atas itu diedit teksnya, nanti yang bawah pasti akan naik. Tapi dengan Ctrl Enter ya, nanti yang diedit itu ya yang lain tetap tidak naik semua gitu kan. Itu triknya. Nah, untuk yang berikutnya ya, kita tadi tambah halaman baru ya. Nah, di halaman ini ya, kita taruh sebuah gambar, kemudian seperti ini. Nah, untuk gambar ini kalau cuman di posisi portrait itu terlalu kecil. Nah, bagaimana agar di halaman ini nanti posisinya bisa landscape? Nah, gitu. Nah, caranya adalah seperti ini ya, seperti tadi ya. Kita taruh kursor di akhir kalimat, kemudian pilih layout, selanjutnya break, dan pilih next page ya, di situ. Nah, kita delete lagi, nah biar naik. Nah, kemudian yang di bawahnya itu juga sama, break, next page. Nah, kita delete lagi. Oke, kalau sudah seperti ini, di break di atas dan di bawah, selanjutnya di halaman tersebut itu tinggal kita atur untuk orientasinya. Pilih landscape ya, pilih landscape. Nah, kalau sudah landscape, nah di atasnya itu sudah portrait, kemudian di bawahnya kita pastikan juga portrait. Oke, aman ya teman-teman ya. Untuk halamannya bagaimana? Halamannya kalau sudah kita atur berarti aman. Nah, ini masih di pojok kanan atas gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk berikutnya tinggal kita atur gambarnya aja. Nah, seperti ini. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Untuk tutorialnya sebenarnya untuk Microsoft Word itu tidak ada yang sulit ya, kalau teman-teman sudah terbiasa seperti itu. Nah, walaupun ini sederhana caranya, tapi banyak teman-teman yang mungkin belum tahu caranya. Dengan tutorial ini saya harapkan teman-teman bisa memahami. Apabila dalam penyampaian ini kurang puas atau mungkin caranya agak terbelit, mohon masukannya ya teman-teman untuk perbaikan video di tutorial selanjutnya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan pada tutorial kali ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan dari saya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.